Selamat siang anak-anak. Di saat ini kita akan ada dalam proses pembelajaran dengan materi kita yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Dengan tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai yaitu ada 5. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membandingkan reaksi oksidasi dan reduksi dengan cermat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian bilangan oksidasi berdasarkan 3 konsep redoks dengan cermat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menganalisis bilangan oksidasi unsur dalam senyawa dengan teliti. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis perubahan biloks pada persamaan reaksi. Yang kelima, peserta didik diharapkan dapat mengetahui tata nama senyawa dalam reaksi redoks. Materi yang akan kita pelajari di saat siang ini, yang pertama tentang pengertian dari reaksi redoks itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Yang kedua, pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang ketiga, serah terima elektron. Yang keempat, bilangan oksidasi. Dan yang kelima, yaitu tata nama senyawa. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian reaksi oksidasi dan reduksi itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti anak-anak semua pernah melihat sebuah besi itu berkarat. Kenapa sampai besi jika dibiarkan lama-kelamaan tanpa perlindungan, maka terdapat bintik-bintik merah atau terdapat proses perkaratan. Karena proses perkaratan logam itu merupakan contoh reaksi reduksi yang terjadi di alam. Munculnya bintik-bintik merah atau terjadinya proses perkaratan pada logam itu disebabkan karena logam mengikat oksigen dari udara dan air. Oksigen yang bereaksi dengan banyaknya unsur membentuk senyawa disebut oksida. Dari contoh di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Jadi, reaksi oksidasi dan reduksi atau redoks adalah suatu reaksi yang di dalamnya terjadi oksidasi dan reduksi. Yang berikut adalah reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang pertama, oksidasi atau pengikatan oksigen. Contohnya yang pertama yaitu perkaratan besi oleh gas oksigen dengan reaksinya yaitu 4Fe dengan fase solid bereaksi dengan 3O2 dalam fase gas menghasilkan 2Fe2O3 dalam fase solid. Gambarnya bisa anak-anak lihat pada slide. Contoh yang kedua yaitu pembakaran logam magnesium di udara. Reaksinya yaitu 2Mg dalam fase solid bereaksi dengan O2 dalam fase gas menghasilkan 2MgO dalam fase solid. Gambar proses pembakarannya bisa anak-anak lihat pada slide. Yang berikut adalah reduksi atau pelepasan oksigen dengan contohnya yaitu reduksi biji besi Fe2O3 atau hematit oleh karbon dengan reaksinya yaitu 2Fe2O3 dalam fase solid bereaksi dengan 3C dalam fase solid menghasilkan 4Fe dalam fase solid bereaksi dengan 3CO2 dalam fase gas. Jadi, pada senyawa Fe2O3 ini, unsur Fe mengikat 3 buah atom oksigen dan menghasilkan Fe. Dan unsur O ini bereaksi dengan C menghasilkan itu karbon dioksida. Gambar prosesnya bisa anak-anak lihat pada PT. Contoh yang kedua yaitu tembaga 2 oksida direaksikan dengan gas hidrogen untuk mendapatkan logamnya. Dengan reaksinya yaitu CuO dalam fase solid bereaksi dengan H2O H2 dalam fase gas menghasilkan Cu dalam fase gas bereaksi dengan H2O dalam fase gas. Jadi senyawa CuO mengikat 1 buah atom oksigen sehingga menghasilkan senyawa atom Cu dan O ini bereaksi dengan H2 menghasilkan air atau H2O. Yang berikut adalah reaksi redoks berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Ditinjau dari serah terima elektron, maka reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ini selalu berjalan bersama-sama. Artinya dalam suatu reaksi itu ada zat yang melepaskan elektron, tetapi ada zat juga yang menerima elektron tersebut. Contoh reaksi redoks berdasarkan serah terima elektron itu contohnya yaitu reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu dengan reaksinya itu O2 dalam fase aqueous bereaksi dengan 4 elektron menghasilkan 2O2 dalam fase solid.
Sedangkan reaksi oksidasinya yaitu zat N dalam fase solid menghasilkan zat N2+ dalam fase aqueous bereaksi dengan 2 elektron dikalikan 2. Sehingga dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ini didapatkan suatu reaksi redoksnya yaitu O2 dalam fase aqueous bereaksi dengan 2 zat N dalam fase solid menghasilkan 2 O2- dalam fase solid bereaksi dengan 2 zat N2+ dalam fase aqueous. Yang berikut adalah reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi merupakan harga yang menunjukkan kemampuan suatu atom dapat melepaskan atau menerima elektron dalam suatu reaksi. Bilangan oksidasi ini dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif tergantung dari bagaimana berapa harga keelektronegatifannya. Anak-anak semua bisa lihat pada gambar ini di slide. Itu gambar itu merupakan contoh reaksi spontan antara logam Zn dengan larutan CuSO4. Dalam larutan CuSO4 itu terdapat ion-ion Cu2+ dan SO4 2-. Logam Zn terdiri dari atom-atom Zn itu sendiri. Ion Cu2+ bertabrakan dengan atom Zn membentuk atom-atom Cu yang berupa padatan hitam. Ini anak-anak, dan berkumpul pada logam Zn. Logam Zn itu lama-kelamaan akan habis membentuk ion Zn2+ dan bergerak bebas di larutan. Jadi pada akhir reaksi nanti didapatkan endapan hitam yang merupakan kumpulan dari atom-atom Cu. Dari gambar ini didapatkan persamaan reaksinya yaitu Zn dalam fase solid bereaksi dengan CuSO4 dalam fase aqueous menghasilkan Zn SO4 dalam fase aqueous bereaksi dengan Cu dalam fase solid. Reaksi oksidasinya yaitu Zn dalam fase solid bereaksi dengan Zn2+ dalam fase aqueous bereaksi dengan 2 elektron. Sedangkan reaksi reduksinya yaitu Cu2+ dalam fase aqueous bereaksi dengan 2 elektron menghasilkan Cu dalam fase solid. Dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ini didapatkan suatu reaksi redoks yaitu Cu2+ dalam fase aqueous bereaksi dengan Zn dalam fase solid menghasilkan Cu dalam fase solid bereaksi dengan Zn2+ dalam fase aqueous. Cu2+ dengan Cu disebut sebagai reaksi reduksi dan Zn dengan Zn2+ disebut sebagai oksidasi. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, maka oksidasi itu merupakan naiknya bilangan oksidasi, sedangkan reduksi merupakan turunnya bilangan oksidasi. Yang berikut adalah kita masuk pada aturan penentuan Bilox. Aturan penentuan Bilox ini ada 7. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas. Dalam hal ini atom atau molekul unsur adalah 0. Contohnya bisa pada unsur Ne dan H2 dan sebagainya. Contoh aturan yang kedua yaitu bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Contoh pada muatan monoatom itu misalnya Na2+, sedangkan yang memiliki bilangan oksidasi itu positif 1, sedangkan pada senyawa pada ion poliatom itu contohnya NH4+ dengan bilangan oksidasinya yaitu positif 1. Aturan yang ketiga yaitu bilangan oksidasi unsur golongan 1A adalah +1 dan unsur golongan 2A adalah +2. Jadi misalnya bilangan oksidasi unsur Na pada senyawa NaCl adalah positif 1, sedangkan unsur Ca pada senyawa CaCl2 adalah positif 2. Aturan yang keempat adalah bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa biner adalah negatif 2, dan unsur golongan 7A pada senyawa biner adalah negatif 1. Aturan yang kelima adalah bilangan oksidasi unsur H pada senyawanya adalah positif 1. Aturan yang keenam adalah bilangan oksidasi O dalam senyawanya adalah negatif 2, kecuali dalam peroksida memiliki bilangan oksidasi negatif 1 dan dalam senyawa biner dengan adanya unsur F itu Biloxnya negatif 2. Aturan yang ketujuh yaitu jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom unsur dalam molekul atau senyawanya adalah 0. Jadi jumlah bilangan oksidasi untuk atom atau unsur pembentukan ion poliatom sama dengan muatan ion poliatomnya. Misalnya ion NH4+ mempunyai Bilox unsur N adalah negatif 3 dan H adalah
Yang berikut adalah atau materi kita terakhir, yaitu tata nama senyawa. Yang pertama itu senyawa ion binar dengan unsur berbiloks lebih dari satu. Contohnya itu unsur Fe dengan jenis kationnya itu Fe2+, biloksnya positif 2. Jenis kation yang berikut yaitu Cl-, biloksnya negatif 1. Dari jenis kation Fe2+ dan Cl- itu didapatkan suatu rumus kimia yaitu FeCl2 dengan namanya yaitu Bc2 klorida. Masih unsur yang sama yaitu unsur Fe, jenis kationnya yaitu Fe3+, biloksnya yaitu positif 3. Jenis kationnya masih sama yaitu Cl-, biloksnya yaitu negatif 1. Rumus kimianya yaitu FeCl3. Nama senyawa yaitu Bc3 klorida. Unsur yang berikut yaitu Pb, jenis kationnya yaitu Pb2+, biloksnya yaitu positif 2. Jenis kation yang berikut yaitu O2- dengan biloksnya negatif 2. Dari jenis kation Pb2+ dan O2- didapatkan suatu rumus kimia yaitu PbO dengan nama senyawa yaitu timbal 2 oksida. Masih unsur yang sama yaitu Pb, jenis kationnya yaitu Pb4+, biloksnya positif 4, jenis kationnya masih sama yaitu O2- dan biloksnya sama dengan negatif 2. Rumus kimianya yaitu PbO2 dengan nama senyawa timbal 4 oksida. Unsur berikut yaitu unsur Cu dengan jenis kationnya yaitu Cu+, biloksnya plus. Jenis kation yang berikut yaitu SO42- dengan biloksnya negatif 2. Dari jenis kation Cu+ dan SO42- didapatkan suatu rumus kimia yaitu CO2SO4 dengan nama senyawa yaitu tembaga 1 sulfat. Masih unsur yang sama yaitu unsur Cu, jenis kationnya yaitu CO2+, biloksnya yaitu positif 2. Jenis kationnya masih sama yaitu SO42-, biloksnya negatif 2. Rumus kimianya yaitu CuSO4 dengan nama senyawa yaitu tembaga sulfat. Tata nama senyawa yang berikut adalah senyawa ion poliatomik berdasarkan sistem Stokes dengan nama senyawa yaitu KClO. Jenis ionnya ada dua yaitu K+ dan ClO-. Biloks dari K+ yaitu positif 1 dan biloks dari ClO- yaitu positif 1. Itu biloks dari unsur Cl. Dengan nama biasa yaitu kalium hipoklorit dan nama stoknya yaitu kalium klorat. Senyawa yang berikut yaitu KClO3 dengan jenis ionnya yaitu K+ dan ClO3-. Biloks dari K+ itu positif 1 dan biloks dari ClO3- itu positif 5. Itu biloks dari unsur Cl. Dengan nama senyawanya itu nama biasa kalium klorat dan nama sistem stok yaitu kalium klorat 5. Iya anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Saya akan memberikan tugas kepada kalian, ada 2 nomor. Tugas yang pertama itu dari reaksi 3Br dalam fase gas bereaksi dengan AOH dalam fase aquos menghasilkan BBrO3- bereaksi dengan CBr- dalam fase aquos bereaksi dengan DH2O dalam fase liquid. Dari reaksi di atas tentukan harga koefisien dari A, B, C, D supaya reaksi tersebut di atas setara. Jadi reaksi ini belum setara. Tentukan nilai A, B, C, D supaya reaksi tersebut setara. Soal yang kedua itu tentukan bilangan oksidasi dari senyawa Fe2O3 dan CuNO3. Ya, demikian proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga materi yang sudah saya berikan, anak-anak kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan tugas yang sudah saya berikan juga kalian dapat membuatnya dan dikumpulkan di minggu depan. Ya, terima kasih, selamat siang dan shalom.